Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kota yang dipenuhi manusia sejauh mata memandang. Jalan-jalan berubah menjadi lautan manusia. Lapangan tidak lagi terlihat karena tertutup oleh jutaan orang. Dan dari berbagai penjuru terdengar lantunan shalawat serta pujian kepada Rasulullah. Pemandangan seperti inilah yang menjadi perhatian banyak orang ketika jutaan warga Yaman berkumpul di ibu kota Sanaa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Beberapa laporan bahkan menyebut jumlah massa di Sanaa mencapai sekitar 5 juta orang. Meskipun angka tersebut sebaiknya dipahami sebagai laporan atau klaim penyelenggara dan media setempat, bukan angka sensus independen yang telah diverifikasi. Masya Allah, pemandangan ini bukan sekadar tentang banyaknya manusia yang memenuhi sebuah lapangan. Di balik kerumunan yang begitu besar, ada rasa cinta, kerinduan, dan penghormatan kepada sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada 4 September tahun 2025, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, warga Yaman memadati kawasan Al-Sabian atau Al-Sabian Square di Sanaa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa arus manusia menuju lokasi berlangsung sejak pagi, sementara jalan-jalan yang mengarah ke tempat acara dipenuhi rombongan masyarakat. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan kisah luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika menurut kalian informasi seperti ini bermanfaat, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mengetahui kisahnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di sini kita tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga berusaha mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi di dunia Islam. Semoga setiap informasi yang kita dengarkan dapat membuat hati kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mengenal kehidupan serta akhlak Rasulullah. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mengapa begitu banyak masyarakat Yaman berkumpul dalam satu tempat? Dan mengapa pemandangan tersebut begitu menarik perhatian dunia? Mari kita melihatnya bukan hanya dari sisi jumlah manusia yang hadir, tetapi juga dari sisi sejarah, tradisi kecintaan kepada Rasulullah, serta kondisi masyarakat Yaman. Sebab ketika kita melihat jutaan manusia berkumpul, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya berapa jumlah mereka, tetapi juga apa yang membuat hati mereka rela datang bersama-sama. Ketika hari pelaksanaan tiba, suasana di ibu kota Sanaa berubah drastis. Jalan-jalan menuju lokasi utama dipenuhi manusia dari berbagai arah. Mereka datang dengan pakaian yang beragam, membawa bendera dan atribut berwarna hijau. Sementara dari tengah kerumunan, terdengar lantunan shalawat, zikir, dan pujian kepada Rasulullah. Beberapa laporan menggambarkan arus kedatangan tersebut seperti gelombang manusia yang terus bergerak menuju Al-Sabian Square. Pemandangan ini semakin mengesankan karena lapangan utama yang menjadi pusat acara tidak mampu menampung seluruh massa yang datang. Laporan dari pihak-pihak di Yaman menyebutkan bahwa kerumunan bahkan memenuhi kawasan di sekitar lapangan dan jalan-jalan yang menuju lokasi. Dari keyohan, manusia terlihat seperti hamparan yang sangat luas. Tidak mengherankan jika gambar-gambar dari udara kemudian menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat di berbagai negara. Namun, sekali lagi, angka pasti mengenai jumlah peserta harus diperlakukan dengan hati-hati. Karena laporan mengenai jumlah jutaan tersebut berasal dari sumber-sumber yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang menarik, persiapan acara ini ternyata sudah dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan. Laporan menjelang acara menyebutkan adanya persiapan untuk mengantisipasi jumlah peserta yang sangat besar, termasuk pengaturan akses, tempat parkir, kebersihan, penerangan, fasilitas umum, serta pengamanan. Bahkan terdapat laporan mengenai puluhan ribu personel yang disiapkan untuk membantu pengamanan dan pelayanan peserta. Hal ini menunjukkan bahwa acara tersebut bukan sekadar pertemuan spontan, tetapi sebuah kegiatan massal yang membutuhkan persiapan dan koordinasi dalam skala besar. Dan ketika kita melihat manusia sebanyak itu berkumpul, ada satu hal yang patut kita renungkan. Di tengah dunia yang sering dipenuhi perpecahan, perselisihan, dan kepentingan pribadi, masih ada manusia yang rela meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk berkumpul dalam sebuah kegiatan keagamaan. Mereka datang bersama, berdiri bersama, mendengarkan bersama,
dan melantunkan selawat bersama. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai tradisi Maulid, pemandangan tersebut mengingatkan kita bahwa nama Nabi Muhammad masih memiliki tempat yang sangat dalam di hati banyak umat Islam. Yaman sendiri memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam. Negeri ini sering disebut dalam berbagai literatur sejarah Islam dan dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Dalam peringatan Maulid di sana, kegiatan tidak hanya berlangsung dalam bentuk kerumunan massa, tetapi juga diwarnai kegiatan keagamaan, ceramah, pembacaan sejarah Nabi, lantunan pujian, dan berbagai acara yang mengangkat keteladanan Rasulullah. Universitas sana, misalnya, juga mengadakan kegiatan khusus untuk memperingati Maulid pada tahun 1447 hari dan menekankan pentingnya mengambil nilai-nilai dari kehidupan Nabi untuk pendidikan dan kehidupan masyarakat. Disinilah kita menemukan sisi yang lebih dalam dari sebuah peringatan. Rasulullah bukan hanya nama yang disebut dalam sebuah acara, tetapi beliau adalah manusia yang mengajarkan bagaimana seseorang memperlakukan orang tua, menyayangi anak-anak, menghormati tetangga, menolong orang miskin, memaafkan kesalahan, dan tetap berbuat baik, bahkan ketika dirinya disakiti. Maka jika seseorang mengaku mencintai Rasulullah, cinta tersebut seharusnya tidak berhenti pada ucapan. Cinta itu harus terlihat dalam akhlak, kejujuran, kesabaran, kepedulian, dan usaha untuk mengikuti sunnah beliau. Bayangkan jika semangat yang terlihat dalam kerumunan besar itu juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika setelah pulang dari acara keagamaan, seseorang menjadi lebih lembut kepada keluarganya. Orang yang sebelumnya mudah marah menjadi lebih sabar. Orang yang sebelumnya enggan membantu menjadi lebih peduli kepada tetangga. Orang yang sebelumnya lalai dalam sholat kembali mendekat kepada Allah. Maka saat itulah sebuah peringatan tidak hanya menjadi acara tahunan, tetapi berubah menjadi momentum perubahan diri. Karena tujuan utama mengenal Rasulullah bukan sekadar mengetahui sejarah kelahiran beliau, tetapi meneladani kehidupan beliau. Dan inilah pesan yang sangat penting bagi kita semua. Kita mungkin tidak berada di sana, kita mungkin tidak melihat langsung jutaan manusia yang memenuhi lapangan, kita mungkin hanya melihatnya melalui layar ponsel. Tetapi hati kita tetap bisa mengambil pelajaran, sebab ukuran kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya seberapa ramai sebuah acara, melainkan seberapa besar akhlak Rasulullah hidup dalam diri kita setelah acara itu selesai. Semoga shalawat yang kita ucapkan bukan hanya bergerak dari lisan, tetapi juga masuk ke dalam hati dan mengubah perilaku kita. Namun ada satu hal yang juga perlu kita pahami. Perayaan Maulid Nabi merupakan perkara yang memiliki perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Sebagian masyarakat Muslim memperingatinya sebagai momentum untuk membaca sirah, bersyalawat, bersedekah, dan mengingat keteladanan Nabi Muhammad, sementara sebagian ulama dan kelompok Muslim lainnya tidak menganggap peringatan Maulid sebagai amalan yang disyariatkan. Karena itu, ketika membahas peristiwa seperti yang terjadi di Yaman, kita perlu menyampaikannya dengan santun dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk saling menghina atau merendahkan. Yang tidak boleh hilang dari perbedaan adalah adab. Kita boleh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan akhlak. Bukankah Rasulullah sendiri mengajarkan kelembutan, kasih sayang, dan menjaga lisan? Maka ketika membahas Maulid, mari kita hindari kalimat yang memecah belah. Jangan mudah menuduh saudara sesat hanya karena memiliki praktik yang berbeda. Dan jangan pula merendahkan orang yang memilih tidak memperingatinya. Perbedaan dalam persoalan keagamaan harus dihadapi dengan ilmu, adab, dan ketenangan. Yang juga menarik perhatian adalah suasana visual dari perayaan tersebut. Dari udara, terlihat lautan manusia yang sangat luas. Warna hijau mendominasi berbagai bagian kerumunan, sementara rombongan masyarakat terus berdatangan. Berbagai laporan dari Yaman menggambarkan adanya lantunan shalawat, pujian, dan seruan keagamaan di tengah massa. Bagi masyarakat yang hadir, acara tersebut menjadi salah satu momen penting dalam kalender keagamaan mereka. Tetapi di balik kemeriahan itu, kita juga harus mengingat bahwa Yaman merupakan negara yang telah lama mengalami konflik dan krisis kemanusiaan. Karena gambaran jutaan orang
berkumpul dalam sebuah acara keagamaan tidak boleh membuat kita melupakan kesulitan yang dihadapi masyarakat Yaman. Di balik senyum, lantunan sholawat, dan kerumunan manusia, ada keluarga-keluarga yang mungkin masih menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ada orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai. Ada anak-anak yang tumbuh dalam situasi sulit. Dan ada masyarakat yang terus berharap kepada Allah agar negerinya mendapatkan keamanan dan kedamaian. Mungkin justru disinilah kita bisa mengambil hikmah yang lebih dalam. Ketika manusia berkumpul dan mengingat Rasulullah, seharusnya semangat kasih sayang juga semakin kuat. Rasulullah datang membawa rahmat, maka kecintaan kepada beliau seharusnya mendorong kita untuk menyayangi sesama manusia. Jangan sampai kita rajin mengucapkan sholawat, tetapi masih senang menyakiti orang lain. Jangan sampai kita memuji akhlak Nabi, tetapi masih mudah menghina saudara sendiri. Jangan sampai kita berbicara tentang cinta kepada Rasulullah, tetapi hati kita penuh kebencian. Sebab pada akhirnya, sebuah acara akan selesai. Lapangan akan kembali kosong. Jalan-jalan akan kembali normal. Bendera akan diturunkan. Pengeras suara akan dimatikan. Dan jutaan manusia akan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang tertinggal setelah semua itu selesai? Apakah hanya foto dan video? Apakah hanya kenangan tentang kerumunan manusia? Ataukah ada hati yang berubah menjadi lebih baik? Karena jika hati berubah, maka itulah salah satu buah paling indah dari sebuah momentum keagamaan, saudaraku. Kisah jutaan warga Yaman yang berkumpul di sana ini seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah video viral. Jangan hanya melihatnya sebagai pemandangan manusia yang luar biasa. Lihatlah lebih dalam. Ada manusia yang sedang mengungkapkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Ada masyarakat yang sedang mengenang sejarah beliau. Ada suara sholawat yang mengingatkan kita bahwa nama Rasulullah masih disebut dengan penuh cinta oleh umatnya lebih dari 14 abad setelah beliau wafat. Dan mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri, kalau kita mengatakan mencintai Rasulullah, sudah sejauh mana kita mengikuti akhlak beliau? Ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita mampu bersabar? Ketika mendapatkan rezeki, apakah kita bersyukur? Ketika melihat orang miskin, apakah hati kita tergerak untuk membantu? Ketika mendapatkan kesalahan orang lain, apakah kita mampu memaafkan? Karena cinta yang paling indah bukan hanya cinta yang terdengar dari lisan, tetapi cinta yang terlihat dalam perbuatan. Semoga Allah memberikan kedamaian kepada Yaman dan seluruh negeri yang sedang menghadapi kesulitan. Semoga setiap keluarga yang hidup dalam ketakutan diberikan keamanan. Semoga mereka yang kehilangan orang-orang tercinta diberikan kesabaran. Dan semoga umat Islam di seluruh dunia diberikan kemampuan untuk menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, serta kembali kepada ajaran Islam dengan penuh ilmu dan akhlak. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh orang yang mengikuti jalan kebaikan hingga akhir zaman. Jadi, dari Sanaa kita belajar bahwa sebuah kerumunan besar bukan hanya tentang angka. Di balik jutaan manusia, ada cerita tentang keyakinan, tradisi, sejarah, kecintaan, dan harapan. Namun yang paling penting adalah bagaimana semua itu membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jangan biarkan hati kita hanya kagum melihat jutaan orang berkumpul, tetapi biarkan hati kita juga tergerak untuk memperbaiki diri. Karena bisa jadi, satu akhlak baik yang kita lakukan hari ini lebih berarti daripada 1000 kata tentang cinta yang tidak pernah kita praktikkan. Masya Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, bagikan kepada orang-orang yang kalian sayangi, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama-sama menyimak berbagai informasi dari dunia Islam dengan narasi yang penuh hikmah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di telaga beliau, memberikan kita syafaat beliau dengan izinnya, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mencintai serta mengikuti sunnah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.